师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，成愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨齐上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi sesungguhnya. Kansan dan Kaisar, kan Karina saja ya, yang membacakan pelimpahan jasa tadi. Sebelum kita mulai, Sunfas yang hari ini, lebih dahulu kita berdoa ya, untuk bumi dan makhluk hidup. Silakan saja. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心，大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Ya, semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai, dan dunia bebas dari bencana. Ya, Siung Sije, 祝福你们健康安乐ya. Hari ini seperti biasa kita masih di bab 17 ya, Siung Sije. Pembedaan jasa kebajikan di episode 1590 dengan topik tekun memupuk 3 kebijaksanaan, menegakkan sendiri atau mengajari orang lain. Kata pertama, tekun ya. Tekun artinya fokus ya.
fokus, cing-cing. Jadi dengan begitu kita coba bersama-sama kita belajar ya. Apa itu yang Master babarkan hari ini ya tentang 3 kebijaksanaan. Silakan Suci, next. Catatan tangan, kebijaksanaan dari mendengarkan, Srutamai Prasna. Kebijaksanaan dari mendengarkan diperoleh melalui mendengarkan sutra dan sastra atau mendengarkan mitra baji, kalyana mitra. Kebijaksanaan dari merenungkan, Cintamai Prasna, melalui perenungan terhadap apa yang diterangkan dari sutra dan sastra serta mitra baji. Memunculkan kebijaksanaan tanpa celah, kebijaksanaan dari mempraktekkan, Bhavanamai Prasna. Artinya setelah mendengarkan, merenungkan dan mempraktikkan, maknanya memunculkan kebijaksanaan suci tanpa celah. Tetapi batasan dari panjangnya usia Buddha adalah tak terhitung. Semakin hari kita belajar di Sun Fa Siang ini, kita semakin mengerti ya. Awalnya saya pikir judulnya pembedaan. Apa yang dibedakan? Semua ya Fen Pie. Jasa kebajikan, kenapa ada Fen Pie ya di situ? Apa yang dibedakan? Awalnya saya membaca literatur, sepertinya orang siapa saja belum belajar Dhamma kan bisa berbuat baik. Itu adalah perbuatan baik. Nah, kita kalau di vihara, ya kita berikrar mau berbuat baik, menolong orang, misalnya pendidikan segala macam. Nah, itu ada ikrarnya ya. Di sini pembedaan. Tapi hari ini saya merasa itu kurang tepat. Lebih tepat yang Master tadi sampaikan, pembedaan itu bagaikan step by step ya. Nah, seperti tadi Wen Su Xiu ya. Wen Su Xiu mendengarkan, merenungkan, mempraktekkan. Kemudian beliau juga sampaikan mendengarkan juga, menegakkan, menuliskan. Itu ada beda ya, ada stepnya. Nah, untuk lebih jelas kita coba lihat yang berikutnya ya, intisari. Silakan saja. Yang pertama, dalam menapaki jalan ini, arah kita sedikit pun tidak boleh menyimpang. Karena sedikit saja akan membuat dari jauh. Dengarkan bakal terjadi mendengarkan. Ini semuanya dalam fokus pikir bersama, maju terus tanpa mundur, pelatihan diri yang sangat fokus dan akurat. Ini disebut kebijaksanaan suci tanpa celah. Kebijaksanaan terfokus dan akurat akan membuat praktek 5 paramita menjadi sangat lancar, bebas dari pikiran bercabang, tidak tercemar sehingga kita mampu melatih diri dengan baik, melangkah maju ke depan. Dalam bab ini kita diminta tekun ya, tekun. Jadi kita jangan hanya membuka Sun Fa Siang, kemudian kita nggak nyimak. Biarkanlah waktu berlalu 1 jam lebih, selesai kita ya. Artinya tidak tekun. Tekun artinya kita ingin mengerti di sini. Nah di intisari pertama ini, Master menekankan fokus ya di sini ya, fokus. Tadi saat Sangden Kaise ya, saya memikirkan ini kayak di Olimpiade ya. Kita melihat itu ada cabang olahraga memanah, arca. Arca itu pemanah. Pertama itu kan kita tarik busurnya ya. Itu bagaikan kita pertama mendengarkan. Kita style dulu ukurannya. Kemudian kita merenungkan, artinya kita memikirkan titik yang akan kita tembak itu ya. Misalnya sejauh 50 meter. Kemudian kita mempraktekkan, artinya kita memanah, lepas tem. Nah, di sini diingatkan kita jangan sampai terjadi penyimpangan. Sedikit saja keluar dari jalur, maka target yang ditembak itu akan jauh sekali. Maka di situ kita bagaikan diminta fokus ya, tekun, dengarkan, renungkan, baru praktekkan. Jadi di situ kita waktu mengekernya, mengukurnya itu sedikit penyimpang aja. Itu bukan poin 10 yang dapat bisa ke 6, ke 7. Nah, di sini diperlukan seperti itu ya.
andainya. Next saja. Host next ya. Kebijaksanaan dari mendengarkan, kebijaksanaan dari merenungkan, dan kebijaksanaan dari mempraktekkan. Kebijaksanaan dari mendengarkan, dengan mendengarkan ajaran Buddha dapat membangkitkan kebijaksanaan. Merenungkan dengan merenungkan prinsip dari ajaran Buddha dapat membangkitkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari praktek dengan tekun melatih konsentrasi mendalam dapat memunculkan kebijaksanaan. 3 poin ini ditariknya dari prasna ya, kebijaksanaan. Artinya orang yang mempergunakan 3 jenis kebijaksanaan, kebijaksanaan dari mendengarkan, merenungkan, mempraktekkan untuk lebih giat mencari kemajuan dan membangkitkan segala akar kebajikan adalah mitra bajik bagi para bodhisattva. Kita diceci sekian lama sering mendengar Wen Shisiu. Dan di episode ini lebih khusus ya dicerna, dijelaskan tentang Wen Shisiu apa itu. Dan ternyata harus disandingkan dengan kebijaksanaannya. Jadi kita mendengarkan apa yang kita dengarkan. Ya kan? Harus ada kebijaksanaannya. Tadi cerita-cerita tadi bagaimana Yasa memimpin 50 anak muda itu ya yang kemudian jadi biksu. Di situ juga ada disampaikan. Jadi kalau sesuatu ada ikuti dari awal lebih bisa mengerti ya. Nah, di sini yang saya tadi juga ikut belajar ya, ikut mengupasnya ya. Kenapa Sang Zen hari ini menyampaikan kata kunci di sini ya, mendengarkan ya, kemudian merenungkan, mempraktekkan, kemudian mendengarkan, menegakkan, menuliskan. Ini berbeda. Maka saya tadi berpikir inilah beberapa episode. Ini untuk bab ini ada 60 episode ya. Jadi step by step itu yang diajarkan Dhammanya itu kita diajak mencari irisannya, mencari bagian-bagiannya, apa itu yang membedakan. Mungkin seperti itu. Tapi kan belum berakhir ya, kita sama-sama belajar makan disebut kongsiu ya. Nah saat kita kongsiu belajar bersama, di sini ditulis kita perlu mitra kebajik. Mitra bajik itu adalah sesiung suci, Anda saya. Next. Next, suci. Di sari kedua, jika kita memiliki akar kebajikan, kita bisa membimbing diri sendiri dan orang lain. Dengan akar kebajikan ini, semua yang terjalin adalah jalinan jodoh baik. Dengan menjadikan bodhisattva sebagai mitra, nah mitra ini lagi ya, semuanya adalah mitra bajik. Ini yang kita butuhkan dalam proses pelatihan diri kita. Kehidupan duniawi bagaikan saluran yang kotor. Namun justru di tengah saluran yang kotor ini, dapat terlihat bunga teratai yang bermekaran. Karena teratai yang bermekaran ini membuat orang menjadi lebih bersungguh hati untuk mengagumi bunga teratai ini, membuat mereka mau berjalan mendekat saluran ini, diumpamakan sangha. Semuanya merupakan benih bajik. Semuanya adalah bunga teratai yang tumbuh di tengah lumpur. Ajaran Buddha dan prinsip kebenaran. Karena ada kerisauan dan kegelapan batin, makanya membutuhkan kebenaran sejati, masuk ke kerumunan orang banyak. Melatih diri di tengah kekotoran dunia saha, barulah mampu untuk membina sosok bodhisattva. Demikian juga para Buddha juga harus melewati pelatihan seperti ini, melatih diri di dunia dan bertumbuh kembang dalam kelompok praktisi, haruslah saling menjadi mitra bajik satu sama lain. Ya, tadi Master sharing ya. Kalau untuk yang kedua ini, session saya baca, saya rasa sudah ngerti. Tapi kalau tadi yang diceritakan Master tadi, tentang bunga teratai, kemudian ada selokan yang kotor, di mana disampaikan di situ tumbuh mekar, ya, lotus ya, bunga lotus yang sangat indah, segar. Itu kan pada saat Sang Buddha membawa 50 biksu muda itu ke kerumunan orang banyak, melihat bagaimana para
dermawan memberikan persembahan. Mereka berpikir, lah kalau begitu saya juga bisa, saya nggak perlu masuk ke monastik ya. Saya juga bisa mempersembahkan sesuatu. Nah, Sang Buddha kan ngerti ya apa yang dipikirkan sewaktu balik ke monastiknya, artinya di wiharanya mungkin ya, itu melewati selokan tadi yang ada tumbuh uh, bunga terata ya. Nah, di sini ya diceritanya diumpamakan seperti itu. Kalau kita nggak masuk ke kerumunan orang banyak, kita ini sangga ini dianggapnya diumpamakan benihnya ya. Nah, masuk ke kerumunan orang banyak, baru kita bisa berlatih, kita bisa tumbuh, pelan-pelan mengerti, dan itu disampaikan tadi muncul lagi satu ananda ya. Jadi saya jadi terpikir ya, dulu sharing awal ya, ikut sumpah saya pernah dengar murid Sang Buddha itu 5 orang, kemudian tambah 50, kemudian 200, kemudian 1000. Jadi 1255. Yang di buku sering disebut 1200. Mungkin yang 50 ini ya, kelompok ini ya. Mungkin nanti Suseng bisa lebih lengkapi. Saya hanya mendengar cerita tadi, saya tersirat tadi. Mungkin inilah yang disampaikan dulunya ya, yang awal kita ikuti 1255. Begitu. Next, Suci. Naskah Sutra. Ya. Lebih-lebih bagi orang yang dapat mendengarkan sutra ini secara meluas atau mengajari orang lain untuk mendengarkannya, menegakkannya sendiri atau mengajari orang lain untuk menegakkannya, menulisnya sendiri atau mengajari orang lain untuk menulisnya. Di sini sudah mulai yang tadi saya sebut, Master, ada 2 step penjelasan. Wen Sisio tadi, berikutnya juga mendengarkan, menegakkan, menuliskan. Ada sedikit beda, tapi ini adalah pasangannya. Sebenarnya kalau saya tangkap di sini, kita sama-sama belajar ya, Sesung Suci. Ini adalah pasangannya. Next step-nya adalah seperti ini. Mendengarkan, menegakkan, menuliskan itu mengajarkan prinsip kebenaran. Tadi Master mengatakan. Ya, next saja. Ketiga, dalam naskah sebelumnya sudah disebutkan kalau sebersih pikiran penuh keyakinan dan pemahaman akan mendatangkan jasa kebajikan sedemikian rupa. Dengan memiliki keyakinan dan melakukan praktek dalam tindakan nyata, kita telah memberi manfaat kepada makhluk hidup, kepada para makhluk. Kita telah mempraktekkan 5 paramita secara keseluruhan. Sekarang kita memadukannya dengan kebijaksanaan. Itu yang keenam tadi ya, 5 plus 1. Harus plus wisdom baru bisa jadi sub paramita ya. Sehingga demikianlah jasa kebajikannya. Apalagi kalau mendengarkan sutra ini secara meluas, jasa kebajikan dan manfaatnya adalah lebih unggul lagi. Ini dapat diketahui, tak perlu dikatakan lagi. Hal yang benar kita lakukan selangkah demi selangkah. Lakukan saja, sudah benar. Ketika arah tujuan sudah benar, maka harus giat maju dalam setiap langkah. Yang tadi 3 yang kedua itu mendengarkan, menegakkan, menuliskan. Saya pikir ini seperti kongsiu ya. Ini Sun Fasen kita ini kongsiu sebenarnya, belajar bersama. Sama dengan ini kongsiu ya. Hari ini ada ya, hari Kamis sore jam 5.30. Susung saja yang ingin ikut itu boleh nanti minta apa ya? Jom numbernya. Kalau ada minta di everyone akan saya sabarkan. Nah, di sini mendengarkan ini bagaikan seperti ini. Saya mendengarkan tadi, kita mendengarkan tadi Master sharing ya. Kalau di sore nanti itu Sifu yang sharing. Kita dengarkan. Kita sama-sama belajar, artinya kita menegakkan juga. Menulis. Saya sekarang juga menulis, Anda mungkin sedang menulis, Vivilian juga sering menulis ya, Suci ya. Mengajar prinsip kebenaran. Jadi di sini sudah sampai stepnya mengajak ya, mitra bajik. Jadi beda dengan yang tadi ya. Wen Susio itu ya, Master ingin kita ngerti. Yang ini ingin kita connect. Jadi suci itu sebenarnya connection ya, connect. Kita mana tahu, kita nggak kenal suci di Taiwan. Tapi kok kita tahu itu ada, itu orangnya ada, kita pernah lihat di video.
sebenarnya kita ke sana juga langsung disambut. Di dunia kita mempunyai 60 sekian cabang suci ya yang ada representatif. Kalau bersama yang lain-lain tanpa representatif 100 lebih. So, kita kenal nggak mereka di Amerika, di Kanada, di Australia? Belum tentu kita kenal, tapi kita terkonek. Sehingga pernah saya dengar Ahui Susyum sharing ya. Apa itu suci? Salah satu jawaban juga suci itu adalah connectivity ya. Next saja. Keempat, bila mana mengajari orang lain untuk mendengarkannya, membuat diri sendiri menerima dan menegakkannya, atau mengajari orang lain untuk menegakkannya, tak hanya melakukan hal yang benar. Kita juga harus mengajari, membimbing orang untuk benar-benar mendengarkan sutra. Kita terus mengajak agar orang-orang memahami makna kitab sutra ini, sehingga dapat menginspirasi yang lain. Inilah menegakkannya sendiri dan mengajari orang lain untuk menegakkannya. Diri sendiri menulis atau mengajari orang lain untuk menulis sutra ini. Disebutkan, kalau keyakinan dan pemahaman mendatangkan jasa kebajikan yang tak terhingga, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, apalagi mendengarkan, menegakkan, menuliskan. Ini lagi tiga ini yang berbeda. Dan memberi persembahan pada sutra ini. Jasa kebajikannya adalah lebih tak terhingga lagi. Pasti akan melahirkan kebijaksanaan Buddha yang tanpa perlu dilakukan lagi. Terhadap sutra, kita harus menaruh rasa hormat, belajar dan menyalin. Tidak boleh sembarang membuang. Tadi Master sudah sampaikan. Ya, kertas yang kita tulis, yang isinya dharma, jangan sembarang dibuang. Kalau perlu didaur ulang ya, kalau memang kita nggak perlu lagi, sehingga kita juga menghargai. Jadi artinya di sini kita harus hormat, memberi rasa hormat, bukan hanya salinan kita. Dari agama lain juga kita hormati, kan? Karena setiap kata adalah dharma. Dalam setiap kalimat maupun kata kita harus sesama dan hati penuh hormatnya. Jadi saya teringat di sini hormat itu kadang-kadang kita kalau renung ya, kita merenungkan. Sebenarnya merenungkan itu kadang-kadang pikirannya itu menerawang, banyak yang kita pikirkan. Di sini merenungkan itu kalau wen si xiu ya, merenungkan. Tapi jing si ya, jing si itu juga perenungan itu sebenarnya. Jing sunyi ya, adem sunyi, ya, jing si kita juga merenungkan di situ. Makanya kalau kita ada ke jing si, book cafe segala macam itu sangat tenang, kita bisa belajar dan ingat Sung Suci. Itu jing si itu nama dari master ya sebelum masuk ke monastik. Ya, mungkin Sung Suci ada yang sudah tahu, ada yang belum. Jing si itu adalah nama master. Setelah Wang Qingyin, dia keluar dari rumah, kalau ikut Suci History, dia merubah namanya supaya tak dikenal ya. Namanya Jing Si. Itu yang kedua. Next, Suci. Mendengarkan, artinya sungguh-sungguh mencari jalan untuk mendengarkan Dharma. Menegakkan, artinya sungguh-sungguh mempraktekkan, melatih, dan menegakkan. Menulis, artinya sungguh-sungguh menulis dan menyebarkannya. Mendengarkan secara luas, meyakini dan memahami. Menyebarkan secara luas, melatih diri sendiri dan mengajari orang lain untuk menjalankan praktek secara meluas. Meyakini dan menerima, serta memberikan persembahan padanya. Diri sendiri menegakkan dan membuat orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini kalau kita rangkum tiga-tiga ini, mengajak mitra baji bersama-sama membuat hal yang baik. Dan ingat arahnya harus bagus ya. Seperti memanah tadi, arahnya harus bagus. Jangan melenceng. Next saja. Kelima ya, ini yang terakhir, intisari. Artinya orang yang mempergunakan tiga jenis kebijaksanaan dari mendengarkan, merenungkan, mempraktekkan untuk lebih giat mencari kemajuan, membagikan segala akar kebajikan adalah mitra bajik bagi para bodhisattva.
Terlebih lagi dengan mendengarkan, menegakkan, menulis. Nah, ada beda ya. Yang tadi 3 sama yang ini 3. Dan lainnya. Mendengarkan secara mendalam, sungguh-sungguh dan meluas. Selanjutnya masuk ke tengah orang banyak untuk mengajar, membimbing orang-orang. Kita menyerap ajaran dari Mitra Baji, dari Dharma Buddha, menutrisi kita melalui tindakan kita, kemudian mempengaruhi yang lain, sehingga antar sesama menjadi mitra bajik, seperti Anda dengan saya sesungguhnya. Demikian membina diri sendiri dan membina orang lain, baik di kehidupan sekarang maupun mendatang. Kita telah terbiasa, sangat tekun, sangat bersungguh-sungguh. Dengan demikian kita tidak perlu risau. Bagaimana di kemudian hari, tidak perlu risau, kita akan datang dan pergi dengan leluasa. Kita disampaikan agar tahu tentang prinsip kebenaran. Come and go. Sen Lao Pingse. Tadi Sang Buddha menjelaskan kepada 50 muridnya tadi ya. Seperti ini, yang mereka dari kalangan berada, tidak pernah tahu apa itu ku ya, apa itu kesulitan, karena mereka dari orang berada. Nah, pelan-pelan disampaikan, dijelaskan, mereka mengerti, akhirnya mereka masuk menjadi biksu. Cerita yang tadi real dan seperti itu. Kanan ya, saya rasa ini yang kelima sudah terakhir. Next saja. Ya, kanan Sesung Sece yang telah mengikutinya dengan tekun ya, tekun tadi ya. Kanan ini kita masuk ke sharing ya, sesi sharing. Vivina Sece, silakan. Cảm ơn San Đừng Khai Sứ, cảm ơn Sư Siêu Sư Chế, cảm ơn Indra Sư Siêu. Naskah Sutra. Lebih-lebih bagi orang yang dapat mendengarkan sutra ini secara meluas atau mengajari orang lain untuk menegakkannya, menulisnya sendiri, atau mengajari orang lain untuk menulisnya. Dengan sebersih pikiran yang penuh keyakinan dan pemahaman akan mendatangkan jasa kebajikan sedemikian rupa. Kalau mendengarkan sutra ini secara meluas, jasa kebajikan dan manfaatnya adalah lebih unggul lagi. Bila mengajari orang lain untuk mendengarkannya, membuat diri sendiri menerima dan menegakkannya. Atau dengan mengajari orang lain untuk menulis sutra ini. Jadi kita di dalam mendengarkan sutra bisa untuk diri kita sendiri, tetapi juga bisa untuk orang lain agar mereka juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu dengan melakukan 3 hal, yaitu dengan kebijaksanaan dari mendengarkan, kebijaksanaan dari merenungkan, dan juga kebijaksanaan dari mempraktekkan. Dengan demikian, dengan 3 kebijaksanaan ini akan bisa memunculkan kebijaksanaan suci yang tanpa celah. Juga ada 3, yaitu dengan mendengarkan ajaran Buddha membangkitkan kebijaksanaan. Juga dengan merenungkan prinsip dari ajaran Buddha. Dan ketiga, dengan tekun melatih konsentrasi mendalam dapat memunculkan kebijaksanaan. Dengan prinsip kebenaran tentang penderitaan, kekosongan, dan ketidakkekalan, dan juga tanpa keakuan. Membawa diri ke dalam adalah jasa pahala. Dengan mempraktekkan di luar adalah moral kebajikan. Dengan kita mendengarkan secara meluas, meyakini, memahami, menyebarkan secara luas, melatih diri sendiri dan mengajari orang lain untuk menjalankan praktek secara meluas. Dengan demikian, meyakini dan menerima, memberikan persembahan pada Buddha. Diri sendiri menegakkan dan membuat orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Demikianlah kita harus dengan tekun, giat, bersemangat untuk bisa melakukan 3 hal, yaitu mendengar, merenungkan, dan mempraktekannya. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya kan Ana, Vivian Sece. Review summary ya. Wen Siu, mendengarkan, merenungkan, mempraktekkan. Dibutuhkan kebijaksanaan. Tadi setiap 3 step ini ada disampaikan Master, harus dibarengi wisdom ya, kebijaksanaan. Jadi baru bisa mencapai hasil yang bagus ya. Step berikutnya mendengarkan, menegakkan, menuliskan. Disampaikan, mengajar sesuatu tentang nyata, tentang sebab akibat, tentang prinsip kebenaran. Jadi kanan ya, Vivian Sece. Next, ya, Jangka Wijaya Sesiong ya. Tadi ya duluan resen. Silakan Sesiong. Oke, oke lah, Kangen ya, Sang Rangkaisa dan Kangen Sesiong Sejemen ya bicara tentang penyimpangan sehelai rambut. Ya, saya jadi teringat lah ya, waktu Janwa Sesiong pernah cerita menerjemahkan dari bahasa ke Hai atau bahasa Mandarin ke sini itu memang agak tantangan tersendiri ya. Titik time dan juga jangan sampai salah karena dikhawatirkan kesalahan dalam penggunaan kata yang kurang tepat itu bisa jadi rawan penyimpangan seperti itu ya, dan saya yakin para tim penerjemah sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi ya itu saya nggak akan bahas di situ. Terkait dengan bahasa ya, terkait dengan bahasa ini saya jadi teringat bahasa Indonesia nih ya. Ini saya cuma ngajak diskusi bahasa Indonesia aja, mohon maaf, bahasa Indonesia saya itu lolos, nggak lulus tapi lolos. Artinya apa? Mungkin pas ujian sembarang jawab, tahu-tahu ya lulus saja secara nilai, tapi aslinya lolos. Apa itu? Nah, jadi gini ya, saya mau tanya, definisi baksos atau bakti sosial itu sebenarnya apa sih definisinya? Soalnya gini ya, penggunaan kata bakti sosial ini ya, sepengetahuan saya kalau di konteks suci itu biasanya membantu, apa ya istilahnya, kayak semacam bikin satu kegiatan sosial itu membantu orang yang nggak mampu. Contohnya baksos degeneratif dan juga baksos apa ya, dan juga baksos baksos degeneratif, baksos gigi ataupun baksos apa ya, baksos bagi beras ya. Itu definisinya seperti itu. Lalu yang sebenarnya menarik ini adalah donor darah ya. Donor darah ya. Donor darah ini sebenarnya dikategorikan sebagai baksos nggak sih sebenarnya? Soalnya kalau di Ceci, kalau donor darah diadakan oleh Ceci, khususnya di PIK dan Muara Karang, kalau saya perhatikan, flare dia nggak pakai kata baksos, tapi ada ayo selamatkan jiwa melalui donor darah. Itu kampanyenya. Tapi kalau misalkan di luar, ya PMI misalnya kolaborasi, dia pakai kata baksos donor darah, dan aku merasa sih kayaknya ada misunderstanding seperti itu ya. Nah, saya mau tanya nih, definisinya baksos itu apa sih sebenarnya sih, kira-kira sih? Itu sih yang mau saya tanyakan ya. Maaf, bukan bermaksud komplain ya, tapi ya mungkin sebisa mungkin juga walaupun bahasa Indonesia lolos, pergunakan bahasa Indonesia dan benar sama-sama kembali belajar ya. Itu sih kira-kira sih yang mau saya tanyakan. Kanan ya, Jangka Sesiong. Bahasa Indonesia lolos ya tadi ya, Sesiong ya. Lolos kalau zaman saya itu minimal poinnya harus 60. Jadi sekarang mungkin bahasa Indonesia minimal harus B ya. Karena sangat penting loh sekarang. Saya lihat di SMA semua gitu ya. Ya, mungkin nanti ada sesi yang bisa menjawab. Tapi saya rasa eh, tidak mengganggu ya kalau pengertian baksos donor darah ya. Baksos. Kalau tersendiri, kalau saya membedanya ya, bakti sosial. Ini intinya memang sesuatu bantuan yang bersifat sosial ya. Sosial artinya ke masyarakat. Sosial bisa diartikan tidak mengambil keuntungan. Sosial artinya saat kita memberi itu sesuatu yang dari hati nurani kita yang
yang bersih, yang bersifat ingin membantu ya. Jadi sosial itu ada pengertian ini ingin membantu. Donor darah bukankah seperti itu? Kita bukan menjual darah, ingin membantu melalui PMI ya. Jadi di situ bakso donor darah itu menurut saya, kalau bakti itu kan kita melengkapi, mengabdi, memberi ya. Sosial itu antar community. Jadi kalau kita sendiri untuk sendiri itu bukan sosial ya. Jadi kalau sosial itu di community. Apa yang diberikan? Darah, sumbangan darah. Apakah kamu ambil upahnya sekarang? Kan tidak. Nah, kita memberi. Jadi di sini baksos itu saya rasa pengertiannya tidak mengganggu ya kalau menurut saya ya. Bakti sosial donor darah tidak mengganggu pengertiannya. Saya rasa seperti itu. Mungkin ada Sesiung Suci yang nanti bisa bantu ya lebih lengkap. Tapi anyway, saya lihat ini Sucing Sesiung ya, senior kita ingin sharing tadi. Saya sangat menyambut ini. Sucing Sesiung silakan. Ya, selamat pagi ya Indra Sesiung. Pagi. Selamat pagi Sesiung Suci, Kanan Sang dan Kaise, Kanan Tim Simpasiang. Tadi Sesiung ini ya, singgung ke 1250 ya. Benar Sesiung. Oke, saya izin mengulang ya Sesiung yang kemarin udah beberapa kali ya. Jadi saya juga Kanan Sesiung ya, kasih kesempatan jadi saya sekaligus mengulang kembali. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya, Sri Suci. Oke. Ya, Sesiung Suci, mohon waktunya ya, karena saya akan mengulang kembali. Nah, ini materinya dari mana sih ya? Tentu dari ceramah master ya. Saya itu kalau mendengar dan merangkum sesuatu yaitu 100% dari ceramah master ya, Sesiung Suci. Nah, mungkin Sesiung Suci ada mendapatkan sesuatu yang mungkin Sesiung Suci lihat di luar ya. Maksudnya di luar ceramah master yang Sesiung Suci dapatkan dari berbagai sumber bisa saja berbeda ya. Jadi saya harus memberitahu bahwasanya saya mengambil materinya 100% dari ceramah master. Nah, tadi mengenai 1200 orang murid kita coba mulai dulu ya. Master berdasarkan apa yang saya kutip suka mengkategorikan murid Buddha itu seperti apa sih ya. Yang pertama murid pertama. Ya, ini poin sangat penting ya Sesiung Suci. Kita jangan sampai salah membedakan ya antara murid pertama, murid utama. Nah, kemudian khusus di dalam Sutra Teratai ada putaran peramalan yang juga menyangkut kepada murid-murid utama dari Sang Buddha ya. Nah, yang pertama adalah murid pertama. Siapa sih murid pertama Sang Buddha? Sesiung Suci mungkin tahu ya. Jadi murid pertama Sang Buddha itu ada 5 orang. 5 orang ini siapa sih ya? Nah, 5 orang ini adalah 5 orang yang ketika Sang Buddha melarikan diri ya, istilahnya melarikan diri dari istana untuk apa? Untuk mencari tahu tentang bagaimana caranya. Ya, ketika Sang Buddha sudah tahu ternyata manusia itu sangat menderita, lahir menderita, sakit menderita, mati juga menderita. Ya, jadi kemudian Sang Buddha karena welas asihnya waktu itu masih sebagai Pangeran Siddhartha. Ya, lari keluar istana untuk mencari apakah di luar sana ada jawaban tentang penderitaan ini, apakah di luar sana bisa ada solusi. Nah, waktu keluar itu istana tentu tahu ya, dan istana mengirimkan 5 orang untuk membawa kembali Pangeran Siddhartha ke istana. Tetapi ya, kelima orang itu akhirnya tidak kembali bersama Pangeran Siddhartha. Mereka malah ikut ya, malah ikut sekaligus untuk mengawal Pangeran Siddhartha. Nah, 5 orang itu terdiri dari 2 orang dari pihak keluarga ibu dan 3 orang dari pihak keluarga ayah ya, yaitu Asnata Kaudinya, Dasabala Kasyapa, Asvajit, Badrika, dan Mahanama Kulika. Jadi ini ya 5 orang pertama. 5 orang pertama ini yang awalnya dari pengawal kemudian menjadi murid pertama ya. Nah, 5 orang ini selain menjadi murid pertama juga kita tahu ya 5 orang yang mendengar Dharma pertama dan anggota Sangha yang pertama. Kemudian kita masuk 10 murid utama. 10 murid utama itu adalah Sariputra. Nah, Sesiung Suci, master menyusun ini adalah sesuai dengan Sutra Teratai ya. Jadi mereka 10 orang ini urutannya kalau kita menyimak ya seperti tadi
Indra Sesyung menyatakan ya mencatat, ya mendengar, merenungkan, akan dapatkan yang seperti Master. 10 orang ini ternyata dalam Sutra Teratai sesuai urutannya dalam menerima peramalan dari Sang Buddha. Yang pertama ya, Sariputra. Ya kita ingat-ingat sedikit ya Sesyung Suci. Di bab ketika Sang Buddha menjelaskan ya di dalam Sutra Teratai bahwasanya ada sebuah ajaran yang sangat agung, ajaran yang sangat benar, ajaran yang sangat besar, yaitu Sutra Teratai. Langsung ya hanya beberapa kata itu sudah membuat seorang murid utama, salah satu murid utama Sang Buddha yang digelar kebijaksanaannya paling unggul yaitu Sariputra. Nah beliau langsung memahami bahwasanya beliau juga bisa menjadi Buddha ya, bisa menjadi Sang Buddha. Hanya dengan hal yang sangat simpel tersebut Sariputra diberikan peramalan bahwasanya ya, memberikan peramalan berarti memastikan bahwasanya Sariputra itu satu hari nanti akan bisa mencapai kebuddhaan. Namun ada beberapa hal ya yang harus diikuti oleh Sariputra tersebut dalam masa yang sangat panjang. Seperti apa? Memberikan banyak persembahan kepada sangat banyak Buddha. Jadi prosesnya masih sangat panjang ya peramalan tersebut. Nah kemudian kelompok kedua adalah Kasyapa, Subhuti, Moggalliyana dan Katyayana. Itu di bab ke-6 ya, mereka mendapatkan peramalan. Nah urutan ini ya Sesyung Suci, mungkin di bab sebelumnya Sesyung Suci sudah pernah mendengar urutan ini persis seperti urutan 10 murid utama Sang Buddha. Jadi urutan ini dalam Sutra Teratai berkaitan dengan urutan para murid Buddha ini mendapatkan peramalan ya. Oke, jadi tadi ada 5 murid pertama, kemudian 10 murid utama, dan ya ini ya yang tadi Indra Sesyung sebutkan 1255 orang murid Buddha. Nah ini ada satu episode ya, Master menjelaskan sangat rinci ya tentang ini, dan Master mengingatkan bahwasanya mungkin ya sama seperti 10 murid utama, kalau Sesyung search di Google bisa saja urutannya berbeda ya. Jadi Master mengatakan itu bukan masalah ya. Oke, jadi Master mengurut berdasarkan apa yang terjadi di dalam Sutra Teratai. Nah 1255 orang ini siapa saja ya Sesyung Suci? Tentu yang pertama adalah 5 orang pertama tadi. 5 orang pertama yang tadinya diminta untuk menangkap kembali Pangeran Siddhartha. Kemudian mereka mengikuti Pangeran Siddhartha. Nah selama mereka mengikuti itu selama 11 tahun ya Sesyung Suci. Tahun terakhir sempat mereka meninggalkan Sang Buddha karena apa? Mereka anggap Sang Buddha menyimpang ketika mereka melihat Sang Buddha yang sudah tidak berdaya pingsan di tepi sungai dibantu oleh seorang wanita yang memberikan Sang Buddha susu kambing. Nah, karena itu mereka sempat meninggalkan Sang Buddha. Ya, tetapi kemudian ya mereka menjadi 5 anggota sangha pertama. Kenapa? Setelah kejadian di tepi sungai itu tidak lama kemudian Sang Buddha mencapai pencerahan. Ketika Sang Buddha mencapai pencerahan, bertemu lagi ya dengan 5 orang ini. Inilah yang dinamakan jalinan jodoh. Pada saat bertemu kembali mereka melihat Sang Buddha ini sudah lain. Dalam hati mereka bertanya, apakah Sang Buddha telah mencapai pencerahan? Mereka berjalan semakin mendekat, akhirnya mereka melihat ternyata benar Sang Buddha ya Pangeran Siddhartha Pangeran Siddhartha sudah berbeda. Tanpa dapat mereka kuasai, mereka akhirnya berlutut kepada Sang Buddha dan memohon sebagai muridnya lah ya. Nah dari sana Sang Buddha kemudian memutar roda Dharma pertama. Ya ini yang disebut 5 orang pendengar Dharma pertama, sekaligus 5 orang murid pertama, dan sekaligus 5 anggota Sangha yang pertama. Jadi Sesyung Suci mungkin sudah paham ya dan sering mendengar bahwasanya kejadian di Taman Rusa Isipatana ini sangat penting. Karena di sanalah Triratna sempurna terbentuk ya. Ada seorang Buddha, ada Dharma yang dibabarkan, dan ada kelompok Sangha yang terbentuk dan sekaligus mendengarkan Dharma ya. Nah mengapa ini semuanya dari ceramah Master? Mengapa 5 orang ini sangat berkah ya, penuh berkah, bisa menjadi 5 murid pertama, bisa menjadi 5 orang yang pertama mendengarkan khotbah Dharma, kemudian bisa menjadi 5 orang yang punya kesempatan pertama ya waktu itu mengawal Sang Buddha. Ada 2 kisah yang disampaikan Master ya. Yang pertama adalah kisah pengorbanan ikan besar. Ini Sesyung Suci mungkin di Simpasiang sering mendengar ya. Ini ada di Master Cheng yang bercerita. Nah,
kisah pengorbanan 5 ikan besar ini adalah secara singkat aja ya Sisung Suci ya. Pada suatu saat di masa yang sangat lampau itu suatu negeri ya terjadi kekeringan yang sangat parah. Nah, sang rajanya sangat welas asih. Sang raja kemudian bersumpah kepada langit ya, meminta bahwasanya dia ingin mengorbankan tubuhnya ya, dia lompat ke dalam laut menjadi ikan yang sangat besar. Kemudian dia berenang ke tepi pantai. Nah, di sana ada 5 orang nelayan ya, 5 orang nelayan inilah yang kemudian menjadi 5 murid utama Sang Buddha tadi, 5 murid pertama Sang Buddha tadi. Nah, mereka di sana kemudian heran ya, ikan besar ini kok bisa berenang ke tepi pantai. Dan kemudian ikan besar ini berbicara. Ikan besar ini memohon kepada 5 orang ini agar mereka memotong tubuh-tubuhnya dan memberikan kepada rakyat sebagai makanan. Karena rakyat di sana sudah kelaparan, sudah sangat lama ya tidak ada musim hujan sehingga tidak ada panen ya. Jadi kalau zaman dulu kan kebanyakan mengandalkan panen. Nah, jadi ikan ini kemudian berjanji kepada mereka ya, jika kalian melaksanakan apa yang saya minta ini, satu hari nanti ketika saya menjadi seorang Buddha, kalian akan menjadi murid pertama saya. Ya, inilah sebuah jalinan jodoh yang sangat luar biasa. Nah, ada satu jalinan jodoh lagi yang tentang 5 orang ini ya. Kisah tentang raja yang pada suatu saat ya 5 orang setan kelaparan ya, butuh darah ya. Nah, sangat kasihan waktu itu bertemu raja mengorbankan tubuhnya juga untuk 5 orang ini. Dan pada saat itu raja minta mereka bertobat sekaligus menyampaikan apabila mereka bertobat ya, raja akan menjadikan mereka sebagai murid pertama apabila di satu kehidupan nanti sang raja ini menjadi Sang Buddha ya. Demikian jalinan jodohnya. Oke, kita masuk ya. Jadi setelah 5 orang itu siapa lagi ya? Dari angka 1255 ini ya. Indra Susung mau mencatat ini. Oke, jadi dari 5 itu kemudian tambah 50 lagi ya. Susung saja perhatikan ya, saya mencatat dari ceramah master 5 tambah 50 udah 55. Siapa sih 50 orang ini? Ini adalah kelompok orang kaya ya, kelompok orang kaya. Jadi mereka ini disebut dari kelompok penikmat duniawi memasuki pelatihan diri ya. Sungguh ya, jalinan jodoh itu tak terbantahkan Sesung Suci. Bukan Sariputra setelah 5 orang itu, bukankah siapa, bukan Ananda, bukan orang lain. Tetapi jalinan jodohnya seperti ini. Orang-orang yang menikmati duniawi. Ini seperti apa sih ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya ajaran Sang Buddha itu bisa dimasuki siapa saja. Bukan bisa dimasuki orang-orang yang ada welas asih, orang-orang yang disebut jujur, orang-orang yang hidupnya lurus, tidak ya. Orang-orang yang hidupnya tidak lurus ya juga bisa menjadi murid Sang Buddha ya. Jadi kelompok Yasa ini merupakan kelompok yang mewakili orang yang menjadi penikmat duniawi. Nah, kemudian setelah 5 tambah 50 ini menjadi 55 tadi ya. Kemudian 5 tambah 50 tambah 1000. Nah, Sesung Cije kita perhatikan ini terjadi di tahun ketiga ya. Indra Sesung ya, tidak mudah mencari murid ya. Jadi sama seperti Cici juga, mudahkah mencari relawan, mudahkah master mencari murid? Tidak mudah ya Sesung Cije. Karena ketika orang mengikuti sosialisasi menjadi relawan, kemudian berproses ya, dari relawan yang komitmennya Abu Putih Lugu sampai komite. Sesung Cije bisa lihat sendiri ya, sangat nyata bahwasanya kadang-kadang kita melihat ya orang-orang yang bersama kita ketika pertama kali menjadi relawan, sekarang di mana mereka ya. Oke, jadi ini sebuah jalinan jodoh. 1000 orang itu siapa sih? 1000 orang ini adalah murid-murid dari 3 orang ya. 3 orang siapa? 3 orang aliran luar ya. Aliran luar itu apa sih? Di India pada masa tersebut banyak sekali aliran luar ya. Jadi aliran luar itu sebenarnya ada 96 aliran. Jadi ketika Kasyapa ini, ketiga kakak beradik ini termasuk golongan aliran luar ya. Nah, dengan masing-masing mereka sebenarnya sudah memiliki ilmu ya, memiliki kesaktian. Mereka adalah orang-orang yang melatih melatih kesaktian gitu ya. Jadi kemudian mereka karena sesuatu jalinan jodoh menjadi murid Sang Buddha. Jadi mereka membawa 1000 murid ya. Jadi 3 Kasyapa itu punya cerita atau kisah yang sangat unik. Nah, kemudian setelah itu sudah ada 1555. Tambah lagi berapa? Tambah lagi ini 200 ya, melengkapi 1255 murid Buddha.
Nah, Sariputra dan Kasyapa punya jodoh yang sangat unik ya. Jadi Sariputra dan Kasyapa itu merupakan dua orang teman akrab ya, sahabat yang sangat karib. Jadi mereka ini pada satu saat ya, karena saking baiknya hubungannya, mereka akan pergi berkelana ya, mencari ajaran yang menurut mereka cocok nantinya ya, karena mereka ini sudah sangat bijaksana ya. Sariputra sendiri ketika 8 tahun ya, usia 8 tahun sudah mampu mengalahkan para guru negara ya dalam berdebat. Jadi Moggallana juga sangat bijaksana. Jadi pada saat itu mereka belum menemukan guru yang menurut mereka ajarannya bisa memenuhi keinginan mereka ya. Jadi satu saat dalam perjalanan ya, Sariputra bertemu dengan salah seorang dari murid pertama Buddha tadi ya. Dia melihat orang ini kok sangat agung ya penampilannya ya, sangat Chuangyan ya, bahasanya yang tepat adalah Chuangyan. Jadi kemudian dia bertanya kepada orang itu ya, kenapa Anda bisa seperti ini ya, hanya dari penampilannya ya Sesung Cice. Ini sangat penting ya. Jadi dalam misi Cici itu ada misi Buddha Humanis ya, dalam berbagai kegiatan juga misi-misi kita ada kaitannya dengan Buddha Humanis. Mungkin Indra Sesung sering ikut riwayat Master ya, tentang bagaimana Master ketika adiknya sakit melihat demikian Chuangyan ya dokternya, kemudian ketika dia sekolah dia juga melihat demikian Chuangyan ya gurunya. Nah demikian juga ya salah satu murid pertama Sang Buddha itu dia demikian Chuangyan, sehingga dia bisa menyentuh Sariputra hanya dari penampilannya ya, bukan dari ajarannya. Kemudian dia bertanya ya kepada murid Sang Buddha itu, siapa sih guru Anda? Ya, pertanyaannya sangat singkat ya. Dia tidak bertanya mengajarkan apa. Ya, dia udah tahu gurunya pasti punya bobot ya. Gurunya sangat berbobot. Jadi dia mengatakan guru saya adalah Sang Buddha. Dari sana kemudian Sariputra mengajak ke Moggallana untuk mencari Sang Buddha, menjadi murid Sang Buddha ya. Nah, demikianlah ada 1255 murid Sang Buddha sampai tahun kelima ya Sesung Cice. Ini sebuah catatan yang sangat penting. Selama 5 tahun Sang Buddha hanya mampu mencari 1255 orang murid. Nah, jadi dalam sutra disebutkan ya, jumlah yang kita total tadi adalah 1255 orang. Nah, dalam sutra Sesung Cice jangan heran ya, Master mengatakan ada juga sering ditulis hanya 1250 dalam bagian depan sutra, atau hanya ditulis 1200 ya. Nah, kita tahu ya Sesung Cice dalam bagian depan sutra yang asli ya, ini di dalam bagian depan sutra teratai juga ada menyebutkan ya, ketika cerita tentang Ananda ya, bahwasanya disebutkan untuk menandai sebuah sutra Buddha adalah asli atau original adalah di bagian depan disebutkan banyak hal ya, diantaranya tentang Sang Buddha bertemu siapa, berapa jumlah orangnya, Sang Buddha membabarkan apa, dan ini merupakan poin penting ya. 1255, 1250 dan 1200 adalah sama ya. Oke, jadi 1255 orang murid ini adalah para murid yang selalu mengiringi kemana Sang Buddha pergi ya. Jadi kadang-kadang bisa ada yang pergi karena tugas tertentu ya, sehingga orangnya mungkin selalu tidak pas ya, makanya kadang-kadang ada 1250, 1000 seperti ini ya. Mungkin juga tidak sampai 1200 pada saat tertentu ya. Demikian sharing hari ini. Kanan ya Indra Sesung kasih kesempatan untuk mengulang kanan Sri Sece. Wah, kanannya Sucing Sesung luar biasa. Review ingatan saya ya, saya pernah ini, tapi ini lengkap sekali Sesung ya. Boleh tanya Sesung ya, itu tadi Sli Fo sama Mu Jianlin Posat ya, mereka itu bagian dari 1000 ya Sesung ya? Enggak, tadi ada angka 200 dan 2 berapa ya, saya coba lihat ya. Karena dia 1000 dahulu baru 200. Mereka ini tadi saya lupa, saya share sedikit ya sebagai penutup. Nah ini ya Sesung Sariputra punya murid 100, Moggallana 100. Oke. Jadi tadi yang Yasa 50, yang 5 pengawal dari sana ya 5 orang, kemudian 50 itu adalah kelompok orang kaya ya, bangsawan ya 50, kemudian 1000 ini adalah murid dari 3 Kasyapa bersaudara ya, tapi tidak termasuk Mahakasyapa. Kemudian 200 ya melengkapi 1255. Jadi 200 ini adalah Sariputra muridnya 100 orang, Moggallana muridnya 100 orang. Jadi sampai saat itu Sariputra dan Moggallana juga sudah memiliki murid. Oke, Indra Sesung.
Ya, karena artinya Sariputra dan mau Galayana bagian dari yang 200 ya, Susung ya. Ya, 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 ya. Semuanya ya. seperti itu ya. Bagian dari itu. Oh, Oke, kanan kanan. sisi. Ya, Wah, kanan sisi. wah, sangat bagus ya. Ah, sangat berguna dan kita belajar Sunfasang ya, di agama Buddha kita semakin tahu ya detailnya. Masih ada yang kanan ya, Suceng Susyung. Masih ada yang raise hand? Kalau belum ada, Sung Sede, kita masuk ke quiz dulu ya. Nanti sambil tunggu mana tahu ada yang raise hand. Silakan, host. Baik, seperti biasa ya jawabannya ke room everyone ya. Soal jawaban contohnya 1D, 2A ya. Kanan, silakan, Suce. Yang pertama, lengkapilah kalimat di bawah ini. Kebijaksanaan dari mendengarkan diperoleh melalui mendengarkan sutra dan titik-titik atau mendengarkan titik-titik. A. Buddha Bodhisattva. B. Puisi keluarga. C. Podcast Buddha. D. Sastra Mitra Baji. E. Lagu Sangga. Saya hitung 5 second ya. 5, 4, 3, 2, 1, closed. Nah, jawabannya adalah yang tadi nomor 1 jawabannya adalah D ya. Next nomor 2. Setelah mendengarkan, merenungkan dan mempraktikkan maknanya memunculkan kebijaksanaan suci tanpa celah disebut titik-titik A. Kebijaksanaan dari mendengarkan. B. Kebijaksanaan dari mempraktikkan. C. Kebijaksanaan dari melafalkan. D. Kebijaksanaan dari membaca. E. Kebijaksanaan dari merenungkan. 5, 4, 3, 2, 1, closed. Jawabannya adalah B ya, kebiasaan dan dari mempraktikkan. Soal nomor 3, titik-titik adalah pemikiran benar dan pelatihan pemikiran. A. Dharma. B. Keyakinan. C. Kebijaksanaan. D. Sila. E. Meditasi. 5, 4, 3, 2, 1, close. Meditasi ya, jawabannya. Soal keempat. Hal pertama yang dibuka dan ditunjukkan Buddha kepada 50 anak sesepuh adalah prinsip kebenaran tentang titik-titik kecuali titik-titik. A. Penderitaan. B. Tanpa keakuan. C. Kewaspadaan. D. Kekosongan. E. Ketidakkekalan. Yang tadi ikut dengar pasti tahu jawabannya ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Close ya. Jawabannya adalah kecuali ya. Kewaspadaan. Ini ada jebakan ya. Yang kelima. Siapa nama pemimpin 50 orang anak sesepuh? A. Yuga. B. Agastya. C. Risha. D. Yasa. E. Angga. Pinter membuat soal ini. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah Yesa ya. Yang keenam, ini yang terakhir ya. Siapa nama murid Buddha yang bertanya, mengapa Buddha membahas bunga teratai yang ada di dalam selokan? A. Ananda. B. Putra. C. Kasyapa. D. Maudagayana. E. Subhuti. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, Ananda ya, Ananda. Yang pertama kita sering dengar lah, Juse Wowen. Jadi Buddha membabarkan Dharma, yang mencatat itu siapa? Ya Ananda. Juse Wowen. Begitulah yang saya dengar ya. Jadi karena ya Sesyong Suci ini 6 soal sudah selesai.
Sambil menunggu pemenang, adakah yang mau sharing? Silakan raise hand. Ya, Pak ya. Masih banyak waktu. Ini ada 18 menit. Ya, tadi apa ya? Jangka Wijaya Sesiung ada menyinggung soal baksos degeneratif ya. Jadi hari ini memang kita banyak diajarkan sebenarnya ya, bagaimana uh, Wen Si Xiu tadi ya. Yang ketiga itu Xiu ya, mempraktekkan. Jadi saya kemarin ada satu serial TV ya di Dai. Saya coba ambil cuplikan sedikit, kirimkan ke Sani Sece. Mungkin ini ada connect-nya ya, tapi sedikit ya supaya ada refresh kepada Sesiung Sece. Boleh diputarkan host. Ya, Siung Sece ini adalah cuplikan ya, 1-2 menit. Judul filmnya Memori Kebahagiaan yang sedang tayang di Dai TV ya. Kita bisa nonton jam 3 sore atau malam jam 8 ya. Mungkin tinggal 1-2 episode sudah habis ya sampai besok. Oh, ini sangat bagus ya, sangat bagus. Karena yang tadi kita Wen Sisiu di sini ya, saya terpikir tadi mempraktekkan ya. Itu tadi adalah sang cucu ya, mendampingi kakeknya. Jadi bukan orang tuanya, bukan bapaknya, itu kakeknya yang menderita degeneratif yang dalam hal ini adalah demensia. Ini filmnya sangat bagus. Ya sedikit saya sampaikan di sini, ini adalah masalah sosial ya sebenarnya yang sering kita hadapi. Itu dokter Chow ya namanya ya. Itu sampai hari ini masih hidup mengatakan bahwa ini kan ada pendampingan. Di film ini sangat bagus ya pendampingan kepada orang tua yang mengalami mulai atau sudah demensia. Itu sangat sedih, sangat butuh bimbingan. Dan di sini sang cucu itu karena mendampingi kakeknya sampai kehidupan dengan pacarnya ya, sampai putus ya. Tapi kemudian ada yang baru yang bisa eh, bisa mendampinginya ya, bisa menerima seperti ini. Tapi di sini kita harus tahu, dokter itu mengatakan dulu itu hidup ya, umur manusia itu kan tidak seperti sekarang. Dulu ada yang 60, 70 sudah wangsen ya. Jadi kesempatan hidup manusia sekarang sebenarnya rata-rata lebih panjang ya. Katanya sekarang sudah mencapai ukuran di 90 tahun. Jadi artinya 90 tahun yang tadi ada yang 80, 90 dijaga oleh anaknya. Kita jangan sampai cucu ya, anak ya.
itu rata-rata umur 60 tahun yang jaga orang tuanya yang umur 85-90. Ini adalah masyarakat yang masih lebih mudah diajari ya, diberi pengertian. Karena anaknya juga sudah mulai umur 50-60 ya, bisa menerima apa yang disampaikan dokter, cara-cara menjaga orang tuanya. Tapi apabila orang tua yang 60 sekian tahun aja sudah mulai demensia bagaimana? Jadi anaknya masih umur 35, 8 ya gitu ya. Jadi Jadi sebenarnya kelompok ini sebenarnya kelompok suaranya gema ya. suaranya gema ya. Nah, jadi Jadi itu lebih sulit lebih sulit. diberi pengertian ya kalau masih sangat muda. Jadi orang tua 60 sekian, anaknya 30 sekian atau 40. Ini kelompok yang lebih susah diajari. Jadi Seung Suje lebih lengkap. Mungkin 2 hari ini bisa nonton ya. Sampai kalau bisa QRIS-nya itu di scan ya. Artinya donasi. Karena Seung Suje ini pemenangnya sudah keluar. Kevin Gojali Sesiong Surabaya, Aini Lijaya Sece Medan, Herianto Sesiong Tebing Tinggi, Yeni Lau Sece Jambi, Choa Maria Sece Jambi, Surya Metal Tiowardi Sesiong Makassar. Wah, Makassar. Ah, ada yang mau sharing? Mungkin dari Makassar yang ke-6 ya. Kita perlu tahu lebih melebar ya sampai ke daerah Sulawesi. Wah, ini izin nggak sharing ya. Padahal saya sangat mengharapkan. Dari tebing tinggi barangkali Herianto Susiong. Izin tidak sharing Tanjung Balai. Kevin Gojali Susiong bagaimana? Surabaya ini. Ah, ini Suci. Padahal saya juga harapkan ini Mitra Bajik. Adakah Susiong-Susiong lainnya yang ingin sharing? Silakan. Ya, Gunawati Suci. Yang lain silakan kanannya Gunawati Suci. Selamat pagi, Indra Sesiung, Kanen, Sangren Kaise. Selamat pagi, Sesiung, Secemen. Salam sehat untuk kita semua ya. Ini sayangnya waktu masih 10 menit. Saya sangat berharap, ingin sekali mendengarkan sharing dari para pemenang kuis, dari Mitra Bajik ya. Walaupun itu sharingnya sedikit saja ya, kita bisa saling kenal ya, kenal di udara ya. Apa-apa nanti suatu saat ya kita bisa bertemu ya, kita makin tambah mengenal ya dengan sesama mitra bajik ya. Tadi juga saya sangat kangen ya kepada Suceng ya, Indra Sesiung juga yang menjelaskan murid Buddha itu, saya juga kurang paham ya, ternyata dari pemahaman saya tuh ternyata berbeda ya. Ya namanya saya dapat dulu masih kecil ya dari sekolah minggu ya, yang ada di dalam hati saya yaitu murid Buddha pertama ini 5 orang pertapa itu gitu ya. Nah yang Master Suceng dapatkan dari ceramah Master ya 100% ya, itu memang saya belum pernah tahu, dan sungguh luar biasa ya, saya menambah pengetahuan saya ya. Indra Sesiung juga tadi menjelaskan kembali ya tentang Won Sesiu itu ya, yang saya paham itu ya pokoknya kalau kita bisa mendengar ya, kita bisa merenungkan, kita bisa memahaminya. Nah, kita harus praktekkan ya. Nah, itu yang saya sedang latih ya itu. Ternyata ya ada lagi ya pemahaman saya, nah, dari mendengar ya kemudian kita menegakkan menulis ya. Memang Sinfas yang hari ini ya
pemahaman saya semakin bertambah ya pemahaman dan pengetahuan tentang Dharma ya, tentang ajaran Buddha dan prinsip kebenaran ya. Walaupun saya dari masih kecil ya, padahal sudah biasa ya, sudah sering ya, mohon maaf ya, bukannya sombong ya. Kadang-kadang jadi malu gitu introspeksi diri sendiri. Dari masih kecil ya, orang tua sebagai seorang tokoh, anaknya kok pemahamannya begitu ya, karena ibaratnya tuh kita begitu dengar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan ya. Tapi begitu di jalan seci ini mau tidak mau ya saya ternyata harus belajar melatih ya, melatih diri saya ini, sifat-sifat jelek, tabiat-tabiat jelek saya ini memang harus bisa dirubah gitu. Kalau nggak dirubah nanti tidak ada manfaatnya ya, setiap hari membuang waktu ya. Apa sih yang saya harus dapatkan dari Sinfas yang setiap pagi yang saya simak dengan fokus ya. Nah, fokus itu kan tekun ya. Memang ya harus tekun ya. Kalau kita nggak ada ketekunan, nggak ada semangat ya, kayaknya Dharma yang kita dengar ya itu master yang Sinfas yang setiap pagi ya kita dengar itu akan sia-sia berlalu ya, kayaknya jadi sedikit tahu, terus akhirnya lama-lama saya kepengen tahu ini kenapa bisa begini ya. Oh, berarti saya harus belajar ya, harus banyak belajar, harus mau merubah ya. Ternyata memang itu yang diharapkan ya. Kalau kita tidak ada perubahan dari pembelajaran, dari Sinfas yang ya mengharum-harumnya Dharma setiap pagi ya, itu kayaknya sangat disayangkan ya kalau kita ada perubahan. Ternyata batin saya dulu yang sering bergejolak ya, sekarang sudah ada ketenangan, ada kedamaian. Nah, itulah yang disebut kebahagiaan ya. Walaupun nanti begitu kegelapan batin, begitu kekhawatiran, begitu kerisauan muncul ya, itu pasti rasa bahagia tuh batin itu mulai bergejolak lagi. Tapi oh iya ya, saya sedang belajar. Jadi saya sedang melatih, batin ini supaya menghadapi segala macam hal, masalah, benda, orang ya, harus bisa lebih lebih sabar ya, harus bisa selalu introspeksi ya. Makanya kalau saya selalu berpegang pada mendengar, merenungkan, memahami, kemudian mau merubah ya dengan cara mempraktekannya ya. Karena kalau tidak praktek, kayaknya mau berubah itu akan susah ya, akan sulit ya. Makanya itu selalu dikatakan tekun ya, harus selalu fokus ya. Tanpa tekun ya, sebersih niat, kemudian kita tekun ya, mendengar ya, jangan begitu mendengar terus udah hilang ya. Ya, memang setiap hari kata-kata yang kita simak, kata-kata yang saya dengar, yang saya simak dari ceramah master ya, itu ya paling intinya ya, yang penting begini, yang penting begitu ya. Dari penjelasan-penjelasan dengan berbagai macam metode ya yang master berikan banyak contoh-contoh ya, itu kadang-kadang saya juga untuk menjelaskan kembali itu agak sulit ya. Paling yang simpel-simpel aja. Oh, harus seperti ini ya. Oh, harus seperti itu ya. Ya, tapi kita harus dari diri sendiri dulu ya, baru bisa meneladani buat orang lain ya. Itu saja ya, Indra Sesiung, sambil mengisi waktu ya, saya sharing apa yang pesan batin yang saya dapatkan. Kanen ya Indra Sesiung, kanen Sesiung Secemen. Kanan ya, Gunawati Sece. Sharingnya tepat ya dengan topik hari ini ya.
Memang Wen Sisiu ya, kalau saya tadi memikirkan, itu memang stepnya seperti itu ya. Kita melihat ya di masyarakat, ada yang tidak melalui step ini, langsung mempraktekkan, ada juga. Tapi alangkah baiknya kita kalau stepnya seperti yang Master sharing tadi ya, kita bukan mengagungkan ya suci segala macam, tapi kita melihat stepnya memang harus begitu ya. Mendengarkan dulu, merenungkan, kita pikir bagaimana itu sebenarnya itu yang bijaksana ya. Bagaimana analisanya, benar nggak kelakuan ini, kita mengerjakan ini, kemudian mempraktekkan ya. Jadi ini minggu kemarin kita juga ada yang dari Huai Binjai ya melakukan baksos cash ya. Nah, ini lagi baksos ya, jangka sosial ya. Bakti sosial kesehatan. Jadi disebut baksos cash. Saya ikut karena kebetulan saya fungsionaris di bidang pengobatan ya. Saya ikut, tapi ini adalah kegiatan dari Binjai ya. Kita Medan juga banyak yang partisipasi, maka di sini disebut mitra bajik ya. Saya melihat di situ sangat sangat tersentuh ya, karena banyak sekali pengobatan ya, jenis pengobatan diberikan ya selain dokter umum, ada gigi, mata, kemudian ada lagi yang butuh spesialis ya, seperti kulit, ya mungkin ada juga yang kejiwaan itu di support semua. Jadi banyak sekali kita sudah 1 tahun mungkin bisa 1-2 kali ya, karena ini adalah baksos besar ya. Lokasi jauh luas, menjangkau masyarakat yang banyak. Tapi di sini saya ikut beberapa kali baksos kesehatan. Ini saya melihat itu jauh beda ya. Artinya anak-anak SD, kami buatnya ini di sekolah ya. SD loh, itu kelas 3, kebanyakan kelas 3 sampai kelas 6. Kelas 1, kelas 2 agak jarang ya. Yang mendatangi poli gigi ya. Jadi anak-anak biasa itu takut ya kalau periksa gigi. Malah ini daftar. Saya tahu nggak, dari 600 lebih yang ikut apa ya, yang mendaftar sebagai pasien di situ ya, kita sebut pasien ya. Itu hampir 200 yang ke poli gigi dan kebanyakan anak-anak yang tadi saya sebut. Jadi bukan harus sakit gigi yang sangat parah baru ke sana. Mereka mengecek giginya, kesehatannya, memang ada yang cabut gigi. Dokter mengajari bagaimana merawat gigi. Yang saya sangat heran, ini beda dengan dulu. Anak-anak dulu begitu ngomong gigi udah lari semuanya. Ini hampir 200. Dan mereka keluar di bawah orang tuanya, mukanya tersenyum. Saat dia tersenyum, maka Master mengatakan, itulah senyum yang terindah di dunia. Demikian Senyum Suci. Apabila belum ada yang resign, udah pas jam 9, kita sampai di sini. Sebelumnya kita mendengarkan dulu kosakata ya. Silakan Xiaopusa. 感恩修供上人开始，感恩师父世伯，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shin Fahyang, Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan, episode 1590. Tekun memupuk 3 kebijaksanaan, menegakkan sendiri atau mengajari orang lain. Luo Yue Cheng, Rahajgrah. Qi Tu Jue San, Gunung Gradra, Kuta, Puncak Burung Nasar. Ye Shi, Yasa. Qin Xiu, sungguh-sungguh mencari, bersemangat dalam mengajar. Kanan Syukur Syukur, Zhao Shang Hao. Kalau kanan ya, Xiaopusa. Jadi sufas yang hari ini kita sampai di sini. Saya ingin mengucapkan kangen ya kepada yang sudah sharing, Vivi Liang Sije, Jangka Wijaya Sesiong, Su Cheng Sesiong, Gunawati Sije, dan Sesiong Sije lainnya yang ikut berpartisipasi. Sebelumnya kita menutup, kita wensing dulu ya. Sing Sije, Qing Qili, Qin He Zhang, 向佛菩萨及上人行三问心理温性
再温馨，三温馨。Ya, 师兄师姐请坐，jangan lupa absensi ya. 感恩师兄师姐们， Terima kasih Siung, 感恩大家。感恩师兄姐们，大家早上好，再见。 Jangan lupa absensi ya. 感恩Indra师兄，感恩师兄姐姐们，感恩大家。造福人间的一颗颗种子，撒在我们的80天。我望伟大是因缘，伟大是因缘来人间。流度万心的一个个故事，早已走在法华净土的路。莫忘为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。 走入法随界山缘，莫忘那一年、那一人、那一年，曾经的足迹，拥抱长生在人间。 是因缘来人间，流露万心的一个个故事，早已走在法华净土的路。我望为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。 岁月更福田，我望自己列车结万缘，我望师徒同行聚山林，我望佛心是智化悲愿，我望那一年。 曾经的足迹走入法随界山缘，莫忘那一年、那一人、那一年，
苍生在人间。